Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buat kue tradisional dari ubi ungu, yaitu kue bugis berendam. Ini buatnya sangat mudah banget, rasanya super enak banget dan hasilnya pun lembut ya teman-teman. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai. Pertama kita akan membuat unti kelapa yang terlebih dahulu. Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam teflon, 1 lembar daun pandan, dan setengah kelapa parut. Kita ambil putihnya saja. Kemudian kita masukkan juga 50 ml air. Seperti ini. Kemudian kita hidupkan api kompornya dan kita masak sampai benar-benar airnya sudah tidak ada lagi ya, atau menyerap ke dalam kelapa parutnya. Kita masak menggunakan api sedang saja dan sambil kita aduk seperti ini sampai benar-benar airnya menyerap atau kering ya. Sudah seperti ini, kadar airnya sudah mengering, sudah menyerap. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah kita rebus atau kukus. Ini masih panas, langsung saja kita hancurkan atau kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan gelas plastik seperti ini ya. Di sini ubi ungunya aku rebus agar cepat lunak ya. Dikukus juga tidak apa-apa ya teman-teman, opsional. Ubi ungunya sudah halus seperti ini. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 250 gram tepung ketan putih, kemudian di sini aku tuangkan air hangat sebanyak 150 ml atau secukupnya saja ya. Karena di sini ubi ungunya aku rebus jadi menghasilkan kadar airnya lebih banyak daripada dikukus. Jadi di sini aku cukup menggunakan airnya 150 ml ya. Jadi teman-teman bisa gunakan airnya secukupnya saja sampai adonannya bisa dibentuk atau dibulat-bulatkan ya. Oh ya, di sini juga aku tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Tapi mohon maaf, di dalam video hanya 3 sendok makan ya. Tapi ini aku tambahkan lagi dengan 2 sendok makan, jadi 5 sendok makan totalnya. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Seperti ini sudah, kita lihat teksturnya seperti ini. Di sini aku menggunakan cetakan kue talam seperti ini dan aku olesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Tidak menggunakan cetakan kue talam juga tidak apa-apa ya, cukup dialasi menggunakan daun pisang saja untuk mengukusnya. Selanjutnya kita akan membentuk adonannya. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita isi dengan unti kelapa yang sudah kita buat tadi. Untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman saja ya, untuk banyak dikitnya. Lalu kita tutup kembali dan kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Jika sudah, kita masukkan ke dalam cetakan kue talam tadi ya. Lakukan hingga selesai.
Sudah selesai semua, lanjut kita akan kukus. Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam kukusan. Jika sudah masuk semua, kita tutup kukusannya dan kita masak menggunakan api sedang saja selama 15 menit. Dan jangan lupa tutup kukusannya dialasi menggunakan kain sorbet bersih ya. Setelah 15 menit kuenya sudah matang, kemudian kita angkat satu persatu. Jika sudah diangkat semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan membuat flan santannya. Masukkan 25 gram tepung beras ke dalam teflon, 10 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam. Tuangkan santan kental sebanyak 500 ml dan sambil kita aduk hingga tercampur merata. Sudah tercampur merata, kemudian kita masak menggunakan api kecil saja dan sambil kita aduk ya. Flannya sudah mengental seperti ini, kita tunggu sampai meletup-meletup. Nah, ini sudah meletup-meletup, artinya sudah matang. Kita matikan api kompornya dan kita aduk terus hingga uap panasnya hilang ya, teman-teman. Jika sudah, kita tuangkan ke dalam mika puding ceplok telur seperti ini. Kita tuangkan secukupnya saja ya. Kemudian kita masukkan kue bugisnya. Kita letakkan di tengah seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dan ini sudah selesai semua. Sekarang kita lihat, ini hasilnya banyak banget. Dari 250 gram ubi ungu menghasilkan sangat banyak ya. Nah, sekarang kita akan ambil satu dan kita akan cicipi terlebih dahulu. Sekarang kita lihat dari flannya saja sudah sangat lumer banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, apalagi paduan manis dan gurihnya yang super enak banget. Apalagi kue bugisnya yang super lembut, enak banget, tidak keras. Ini sangat recommended banget ya teman-teman resepnya. Silakan dicobain di rumah dan semoga bermanfaat ya video aku ini. Pertama kita akan membuat unti kelapanya terlebih dahulu. Masukkan 75 gram gula merah, di sini aku pakai gula aren. 200 ml air, sejumput garam, kemudian setengah butir kelapa parut. Di sini aku ambil putihnya saja. Lalu kita masak ya menggunakan api sedang. Kita masak sampai airnya menyerap ke dalam kelapa dan juga kering ya teman-teman. Dan juga gula merahnya menyatu dengan kelapa. Nah, sudah seperti ini ya unti kelapanya.
Artinya sudah matang, kadar airnya sudah tidak ada lagi. Kita matikan api kompornya, lalu kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Lanjut membuat kulitnya. Di sini aku sudah menyiapkan 250 gram labu kuning yang sudah direbus atau dikukus, kemudian kita haluskan. Masukkan sejumput garam. Kemudian tambahkan dengan 300 gram tepung ketan putih. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Kita masukkan tepung ketan putihnya secara bertahap saja ya. Lalu tuangkan air santan sebanyak 150 ml secara bertahap dan sambil kita aduk seperti ini. Di sini agar lebih cepat dan lebih mudah, mengaduknya aku menggunakan tangan saja. Dan aku pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya, teman-teman. Terakhir, tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur merata. Seperti ini sudah, dan seperti ini ya tekstur adonannya. Untuk mengukus kuenya, aku menggunakan cetakan kue talam seperti ini dan sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kita akan bentuk kuenya, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan, dan kita isi dengan unti kelapa yang sudah kita buat tadi. Untuk banyak dikitnya sesuaikan selera teman-teman di rumah saja. Lalu kita tutup seperti ini dan kita rapikan dengan cara dibulat-bulatkan. Sudah mulus dan rapi, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Untuk mengukusnya tidak menggunakan cetakan kue talam seperti ini juga tidak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan daun pisang atau juga pengukusnya bisa diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar pada saat nanti dikukus kuenya tidak lengket ya. Lanjut kita akan kukus. Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu, sudah benar-benar mendidih airnya. Langsung saja kita akan masukkan ke dalam kukusan. Lalu kita tutup kukusannya dan jangan lupa tutup kukusannya dialasi menggunakan kain bersih seperti ini. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Dan ini setelah 15 menit kuenya sudah matang. Dan ini kita diamkan sampai dingin ya teman-teman, baru kita keluarkan dari cetakannya. Lanjut kita akan membuat flavutinya. Masukkan 10 gram tepung maizena, 25 gram tepung beras, sejumput garam, lalu kita tuangkan air santan sebanyak 500 ml. Dan sambil kita aduk hingga tercampur merata. Lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan kita aduk terus hingga mengental dan juga meletup-meletup. Nah, ini sudah mulai mengental seperti ini dan sudah meletup-meletup, artinya sudah matang. Kita matikan api kompornya. Kita aduk sebentar ya untuk menghilangkan uap panasnya.
Di sini aku sudah menyiapkan Mika puding ceplok telur. Langsung saja fla putihnya kita tuangkan ke dalam Mika puding ceplok telur. Kita tuangkan jangan sampai penuh ya, karena di tengahnya akan kita letakkan bugis labu kuningnya. Kemudian kita letakkan kue bugisnya di tengah-tengah seperti ini. Cantik ya hasilnya, seperti puding ceplok telur. Dan sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Kita ambil satu dan kita lihat, ini beneran cantik banget. Seperti ini. Sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, apalagi fla putihnya yang super gurih banget. Bugis labu kuningnya super lembut dan juga kenyal. Ini resepnya sangat recommended banget ya teman-teman. Dan ini sangat cocok banget buat ide jualan kita di rumah. Silahkan dicobain di rumah ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.